Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harani Ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau adalah imam, qudwah, alim, zahid dan dai ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya. Syekhul Islam, mufti anam, pembela dinullah dan penghidup sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimatikan oleh banyak orang. Lahir di Haran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara Sungai Dajalah Tigris dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661 H. Beliau berhijrah ke Damsyik bersama orang tua dan keluarganya ketika umurnya masih kecil, disebabkan serbuan tentara Tartar atas negerinya. Mereka menempuh perjalanan hijrah pada malam hari dengan menyeret sebuah gerobak besar yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu, bukan barang-barang perhiasan atau harta benda, tanpa ada seekor binatang tunggangan pun pada mereka. Suatu saat gerobak mereka mengalami kerusakan di tengah jalan, hingga hampir saja pasukan musuh memergokinya. Dalam keadaan seperti ini, mereka beristighosah, mengadukan permasalahan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka bersama kitab-kitabnya dapat selamat. Pertumbuhan dan girahnya kepada ilmu. Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. Begitu tiba di Damsyik beliau segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hufaz dan ahli-ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu usuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir, hadits dan bahasa Arab. Pada unsur-unsur itu, beliau telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kitabus Sittah dan Mu'jam at-Tabarani Al-Kabir. Suatu kali, ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab, suatu kota lain di Syria sekarang, yang sengaja datang ke Damsyik, khusus untuk melihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, beliau pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. Hingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, mempunyai kesempatan untuk mereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar, menggali ilmu terutama kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari semua itu, beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beliau pernah berkata, jika di benakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Begitulah seterusnya Ibnu Taimiyah, selalu sungguh-sungguh dan tiada putus-putusnya mencari ilmu, sekalipun beliau sudah menjadi tokoh fuqaha, dan ilmu serta dinnya telah mencapai tataran tertinggi. Pujian ulama.
Al-Alama Asy-Syaikh Al-Karami Al-Hambali dalam kitabnya Al-Kawakib Ad-Darari yang disusun kasus mengenai manakib pujian terhadap jasa-jasa Ibnu Taimiyah, berkata, banyak sekali imam-imam Islam yang memberikan pujian kepada Ibnu Taimiyah ini. Di antaranya, Al-Hafiz Al-Mizi, Ibnu Daqiq Al-Id, Abu Hayyan An-Nahwi, Al-Hafiz Ibnu Sayyid Anas, Al-Hafiz Az-Zamlakani, Al-Hafidz Az-Zahabi dan para imam ulama lain. Al-Hafiz Al-Mizi mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah, dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta lebih itiba dibandingkan beliau. Al-Qadi Abu Al-Fath bin Daqiq Al-Id mengatakan, setelah aku berkumpul dengannya, kulihat beliau adalah seseorang yang semua ilmu ada di depan matanya, kapan saja beliau menginginkannya, beliau tinggal mengambilnya, terserah beliau. Dan aku pernah berkata kepadanya, aku tidak pernah menyangka akan tercipta manusia seperti Anda. Al-Katli Ibnu Al-Hariri mengatakan, kalau Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam, lalu siapa dia ini? Syekh ahli Nahwu, Abu Hayyan An-Nahwi, setelah beliau berkumpul dengan Ibnu Taimiyah berkata, belum pernah sepasang mataku melihat orang seperti dia, kemudian melalui bait-bait syairnya, beliau banyak memberikan pujian kepadanya. Penguasaan Ibnu Taimiyah dalam beberapa ilmu sangat sempurna, yakni dalam tafsir, akidah, hadits, fiqh, bahasa Arab dan berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya, hingga beliau melampaui kemampuan para ulama zamannya. Al-Alamah Kamaluddin bin Az-Zamlakani, wafat 727 pernah berkata, apakah ia ditanya tentang suatu bidang ilmu, maka siapapun yang mendengar atau melihat jawabannya akan menyangka bahwa dia seolah-olah hanya membidangi ilmu itu, orang pun akan yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Para fuqaha dari berbagai kalangan, jika duduk bersamanya pasti mereka akan mengambil pelajaran bermanfaat bagi kelengkapan mazhab-mazhab mereka yang sebelumnya belum pernah diketahui. Belum pernah terjadi, ia bisa dipatahkan hujahnya. Beliau tidak pernah berkata tentang suatu cabang ilmu, baik ilmu syariat atau ilmu lain, melainkan dari masing-masing ahli ilmu itu pasti terhenyak. Beliau mempunyai goresan tinta indah, ungkapan-ungkapan, susunan, pembagian kata dan penjelasannya sangat bagus dalam penyusunan buku-buku. Imam Az-Zahabi rahimahullah, wafat 748 juga berkata, dia adalah lambang kecerdasan dan kecepatan memahami, paling hebat pemahamannya terhadap Alkitab was Sunnah serta perbedaan pendapat, dan lautan dalil nakli. Pada zamannya, beliau adalah satu-satunya baik dalam hal ilmu, zuhud, keberanian, kemurahan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan banyaknya buku-buku yang disusun dan amat menguasai hadits dan fiqh. Pada umurnya yang ke-17 beliau sudah siap mengajar dan berfatwa, amat menonjol dalam bidang tafsir, ilmu usyul dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, detailnya dan ketelitiannya. Pada sisi lain Az-Zahabi mengatakan, dia mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai rijal, mata rantai sanad, al-jarhu wa ta'dil, tabakah-tabakah sanad, pengetahuan ilmu-ilmu hadits antara sahih dan dhaif, hafal matan-matan hadits yang menyendiri padanya. Maka tidak seorang pun pada waktu itu yang bisa menyamai atau mendekati tingkatannya. Az-Zahabi berkata lagi, bahwa setiap hadits yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka itu bukanlah hadis. Demikian antara lain beberapa pujian ulama terhadap beliau. Sejarah telah mencatat bahwa bukan saja Ibnu Taimiyah sebagai dai yang tabah, liat, wara, zuhud dan ahli ibadah,
tetapi beliau juga seorang pemberani yang ahli berkuda. Beliau adalah pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman musuh dengan pedangnya, seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat dengan lidah dan penanya. Dengan berani Ibnu Taimiyah berteriak memberikan komando kepada umat Islam untuk bangkit melawan serbuan tentara Tartar ketika menyerang Syam dan sekitarnya. Beliau sendiri bergabung dengan mereka dalam kancah pertempuran. Sampai ada salah seorang amir yang mempunyai diin yang baik dan benar, memberikan kesaksiannya, tiba-tiba, di tengah kancah pertempuran, terlihat dia bersama saudaranya berteriak keras memberikan komando untuk menyerbu dan memberikan peringatan keras supaya tidak lari. Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, pasukan Tartar berhasil dihancurkan, maka selamatlah negeri Syam, Palestina, Mesir dan Hijaz. Tetapi karena ketegaran, keberanian dan kelantangan beliau dalam mengajak kepada al-haq, akhirnya justru membakar kedengkian serta kebencian para penguasa, para ulama dan orang-orang yang tidak senang kepada beliau. Kaum munafikun dan kaum lacut kemudian meniupkan racun-racun fitnah hingga karenanya beliau harus mengalami berbagai tekanan di penjara, dibuang, diasingkan dan disiksa. Kehidupan penjara, hembusan-hembusan fitnah yang ditiupkan kaum munafikin serta antek-anteknya yang mengakibatkan beliau mengalami tekanan berat dalam berbagai penjara, justru dihadapi dengan tabah, tenang dan gembira. Terakhir beliau harus masuk ke penjara Qolah di Dimasik. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku menunggu saat seperti ini, karena di dalamnya terdapat kebaikan besar. Dalam syairnya yang terkenal beliau juga berkata, apakah yang diperbuat musuh padaku? Aku, taman dan di kebunku ada dalam dadaku kemanapun ku pergi, ia selalu bersamaku dan tiada pernah tinggalkan aku. Aku, terpenjaraku adalah halwat kematianku adalah mati syahid. Terusirku dari negeriku adalah rekreasi. Beliau pernah berkata dalam penjara, orang di penjara ialah orang yang terpenjara hatinya dari Rabb-nya, orang yang tertawan ialah orang yang ditawan orang oleh hawa nafsunya. Ternyata penjara baginya tidak menghalangi kejernihan fitrah islahiyahnya, tidak menghalanginya untuk berdakwah dan menulis buku-buku tentang akidah, tafsir dan kitab-kitab bantahan terhadap ahli-ahli bid'ah. Pengagum-pengagum beliau di luar penjara semakin banyak. Sementara di dalam penjara, banyak penghuninya yang menjadi murid beliau, diajarkannya oleh beliau agar mereka iltizam kepada syariat Allah, selalu beristighfar, tasbih, berdoa dan melakukan amalan-amalan sahih. Sehingga suasana penjara menjadi ramai dengan suasana beribadah kepada Allah. Bahkan dikisahkan banyak penghuni penjara yang sudah mendapat hak bebas, ingin tetap tinggal di penjara bersamanya. Akhirnya penjara menjadi penuh dengan orang-orang yang mengaji. Tetapi kenyataan ini menjadikan musuh-musuh beliau dari kalangan munafikin serta ahlul bid'ah semakin dengki dan marah. Maka mereka terus berupaya agar penguasa memindahkan beliau dari satu penjara ke penjara yang lain. Tetapi ini pun menjadikan beliau semakin terkenal. Pada akhirnya mereka menuntut kepada pemerintah agar beliau dibunuh, tetapi pemerintah tidak mendengar tuntutan mereka. Pemerintah hanya mengeluarkan surat keputusan untuk merampas semua peralatan tulis, tinta dan kertas-kertas dari tangan Ibnu Taimiyah. Namun beliau tetap berusaha menulis di tempat-tempat yang memungkinkan dengan arang. Beliau tulis surat-surat dan buku-buku dengan arang kepada sahabat dan murid-muridnya. Semua itu menunjukkan betapa hebatnya tantangan yang dihadapi, sampai kebebasan berpikir dan menulis pun dibatasi. Ini sekaligus menunjukkan betapa sabar dan tabahnya beliau. Semoga Allah merahmati, meridai dan memasukkan Ibnu Taimiyah dan kita sekalian ke dalam surganya. Wafatnya
Beliau wafatnya di dalam penjara Qolah Dimasik disaksikan oleh salah seorang muridnya yang menonjol, Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berada di penjara ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari, mengalami sakit 20 hari lebih. Selama dalam penjara beliau selalu beribadah, berzikir, tahajud dan membaca Al-Quran. Dikisahkan, dalam tiap harinya ia baca 3 juz. Selama itu pula beliau sempat menghatamkan Al-Quran 80 atau 81 kali. Perlu dicatat bahwa selama beliau dalam penjara, tidak pernah mau menerima pemberian apapun dari penguasa. Jenazah beliau disalatkan di Masjid Jami Bani Umayyah sesudah salat zuhur. Semua penduduk Dimasik yang mampu, hadir untuk mensalatkan jenazahnya, termasuk para umara, ulama, tentara dan sebagainya, hingga kota Dimasik menjadi libur total hari itu. Bahkan semua penduduk Dimasik Damaskus tua, muda, laki, perempuan, anak-anak keluar untuk menghormati kepergian beliau. Seorang saksi mata pernah berkata, menurut yang aku ketahui tidak ada seorang pun yang ketinggalan, kecuali 3 orang musuh utamanya. Ketiga orang ini pergi menyembunyikan diri karena takut dikeroyok massa. Bahkan menurut ahli sejarah, belum pernah terjadi jenazah yang disalatkan serta dihormati oleh orang sebanyak itu melainkan Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau wafat pada tanggal 20 Zulhijjah Tah. 728 H, dan dikuburkan pada waktu Asyar di samping kuburan saudaranya Syekh Jamal al-Islam Syarafuddin. Semoga Allah merahmati Ibnu Taimiyah, tokoh salaf, dai, mujahid, pembasmi bid'ah dan pemusnah musuh. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip, Ibnu Taimiyah, Batal al-Islah ad-Dini. Mahmud Mahdi al-Istambuli. Maktabah Dar al-Marifah Dimasik.